Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel paling family friendly di dunia. Karena ini adalah channel pendidikan yang mengajarkan tata krama dan sopan santun. Sebelum kita mulai videonya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mark William Olisius Sitemorang dengan NIM 2213142023. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing SPD MPD. Oke guys, jadi sesuai judul, kali ini saya akan menelaah kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP. Nah, pasti teman-teman semua bertanya, apa sih kurikulum itu? Di pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurniasi berpendapat bahwa kurikulum bersifat dinamis. Kurikulum tidak bisa bersifat stagnan karena kurikulum terkait erat dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Suatu kurikulum harus terus beradaptasi dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang ada. Oke, kita masuk kepada pembahasan kurikulum berbasis kompetensi atau yang disingkat dengan KBK. Apa sih sebenarnya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK itu? Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan atau melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan niat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Materi pokok atau materi pembelajaran yaitu pokok suatu bahan kajian yang dapat berupa bidang ajar, isi, proses, keterampilan, serta konteks keilmuan suatu mata pelajaran. Sedangkan indikator pencapaian yang dimaksudkan adalah kemampuan-kemampuan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai ketuntasan belajar. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri, yaitu A. Menekankan bahwa ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. B. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. C. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. D. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar yang lain yang memenuhi unsur edukasi. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dengan demikian, kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan tamatan yang berkompeten
dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Dengan kurikulum ini, memudahkan para guru dalam penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada 4 pilar pendidikan universal atau UNESCO, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Kemudian kita masuk kepada komponen utama kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kerangka inti yang memiliki 4 komponen dasar. Komponen yang pertama yaitu kurikulum hasil belajar atau KHB. Komponen ini memuat perencanaan pengembangan peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan. Kurikulum dan hasil belajar ini memuat kompetensi, hasil belajar, dan indikator keberhasilan. KHB memberikan suatu rentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa, bagaimana seharusnya mereka dievaluasi, dan bagaimana pembelajaran disusun. Komponen yang kedua adalah penilaian berbasis kelas atau PBK. Komponen ini memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian berkelanjutan yang lebih akurat dan konsisten sebagai akuntabilitas publik melalui penilaian terpadu dengan kegiatan belajar mengajar di kelas atau berbasis kelas. Dengan mengumpulkan kerja sama siswa atau portofolio, hasil karya produk, penugasan atau proyek, kinerja atau performance, dan tes tertulis. Penilaian ini mengidentifikasi kompetensi atau hasil belajar yang telah dicapai dan memuat pernyataan yang jelas tentang standar yang harus telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Komponen yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Komponen ini memuat gagasan-gagasan pokok tentang pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis dan andragogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Komponen yang terakhir adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Komponen yang keempat adalah pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Komponen ini memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu hasil belajar. Pola ini dilengkapi dengan gagasan pembentukan jaringan kurikulum, pengembangan perangkat kurikulum atau antara lain silabus, pembinaan profesional tenaga kependidikan, dan pengembangan sistem informasi kurikulum. Apa saja kelebihan yang ada pada KBK? Kelebihan KBK yaitu yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penugasan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dapat bergerak aktif secara fisik. Ketiga, belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan bergerak dan berbuat, belajar dengan berbicara dan mendengar, belajar dengan mengamati dan menggambarkan, serta belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir. Pengalaman-pengalaman itu dapat diperoleh melalui kegiatan mengindra, mengingat, berpikir, merasa, berimajinasi, menyimpulkan, dan menguraikan sesuatu. Kegiatan tersebut dijabarkan melalui kegiatan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kelebihan KBK yang ketiga yaitu guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan
situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing. Yang keempat adalah bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Dan kelebihan yang terakhir adalah penilaian yang menekankan pada proses kemungkinan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang terfokus pada konten. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk kepada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. KTSP disusun dan dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Apa tujuan dari KTSP? Tujuan diterapkannya KTSP secara umum adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Memahami tujuan di atas, KTSP memahami tujuan tersebut, KTSP dapat dipandang sebagai suatu pola pendekatan baru dalam mengembangkan kurikulum dalam konteks otonomi daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh karena itu, KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang keempat, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transformasi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat sekitar. Dan yang kelima adalah sekolah dapat bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP. Pemerintah pusat menentukan standar nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Standar nasional diartikan sebagai suatu kualitas atau kondisi minimal yang harus ada.
UU SPN tahun 2003 menetapkan 8 standar nasional meliputi 1. Standar isi, 2. Proses, 3. Kompetensi lulusan, 4. Tenaga kependidikan, 5. Sarana dan prasarana, 6. Pengelolaan, 7. Pembiayaan, dan yang ke-8 penilaian pendidikan. Dengan demikian, KTSP menekankan bahwa proses kontekstual dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan serta dunia kerja. Bila dibandingkan dengan KBK, di mana sistem yang diterapkan oleh KBK adalah sistem sentralisasi yang semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran disusun dan dilaksanakan semua berdasarkan ketentuan dari pusat, tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan sekolah serta siswa di lapangan. Dari semua penjabaran yang saya jabarkan di dalam video ini, maka dapat kita simpulkan, kurikulum berbasis kompetensi adalah sebuah konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas-tugas dengan performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penugasan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kompetensi pada dasarnya merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Selanjutnya, KTSP merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan agar kurikulum benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah yang bersangkutan di masa sekarang dan yang akan datang, dengan mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntunan global dengan semangat manajemen berbasis sekolah atau MBS. Kurikulum yang ada sekarang adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman penulis yang masih hijau, setiap kurikulum pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tentunya tidak akan pernah ada yang sempurna. Karena itu pemerintah berupaya untuk memajukan pendidikan Indonesia melalui inovasi-inovasi perubahan kurikulum seiring dengan pergantian Menteri Pendidikan. Dan dengan ini kita resmi menamatkan dan menyelesaikan tugas telaah kurikulum. Terima kasih buat semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tugas ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberkati saya. Terima kasih kepada teman-teman yang menyupport penuh untuk menamatkan tugas ini. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Lamhot Basani Siombing, SPD MPD, yang telah membimbing saya dalam mata kuliah telaah kurikulum ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya setiap saat. Dan jika ada kesalahan kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, kiranya dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin termotivasi untuk belajar telaah kurikulum. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.